Baik, di sini saya akan membuat video singkat tentang mata kuliah statistik keperawatan. Saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Orgina Amelia Sefatu, NIM 1420 1210 25P, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pendugaan parameter. Pendugaan parameter yang pertama itu pendugaan titik. Dalam menentukan pendugaan ada dua jenis pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Bila nilainya parameter dari populasi hanya diduga dengan memakai suatu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi, maka disebut pendugaan titik. Semakin dekat nilai pendugaan dengan nilai yang diduga, maka pendugaan akan semakin baik. Yang berikut pendugaan interval. Bila nilai parameter dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam suatu interval, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Nol lebih besar, maka statistik disebut pendugaan interval. Pendugaan parameter populasi dengan sampel besar, yaitu ada rata-rata, variance, standar deviasi. Yang pertama, pendugaan parameter dari populasi para pegawai suatu perusahaan, diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahun masing-masing, rata-rata dan simpang buku gaji mereka itu adalah X sama dengan 30 juta, S sama dengan 6 juta. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk menduga beberapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai perusahaan tersebut. Yang berikut pendugaan parameter proporsi. Bila suatu proporsi berukuran N mengandung jenis tertentu dengan proporsi P sama dengan X per N, dan populasi itu diambil secara berulang, sampel berukuran N yang mengandung jenis tertentu dengan P sama dengan X per N, maka distribusi sampel proporsi P akan mempunyai rata-rata sama dengan P dan di simpang baku. Pendugaan parameter beda dua rata-rata. Populasi pertama mempunyai rata-rata dan simpangan baku, sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata dan simpangan baku. Yang berikut pendugaan parameter beda dua proporsi, yaitu P1 dan P2.
pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Pendugaan itu berlaku untuk populasi distribusi normal maupun tidak normal. Jarang sekali varians A pangkat 2 dari suatu populasi diketahui. Akan tetapi bila sampel yang tidak diambil bersifat acak dan berukuran besar, maka A pangkat 2 dapat ditaksir dengan varians yang dihitung dari sampel. Yang berikut, yang kedua, pokok bahasan yang kedua yang itu tentang hipotesis. Pengujian hipotesis membantu pengambilan keputusan dalam menolak atau menerima suatu hipotesis yang ditujukan. Keyakinan menolak atau menerima berdasarkan pada besarnya peluang untuk memperoleh hubungan secara kebetulan. Itu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hipo, sementara, tesis, pernyataan atau dugaan. Karena merupakan pernyataan sementara, maka hipotesis dan diuji kebenarannya. Hipotesis terbagi dua, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Arah dan bentuk uji hipotesis. Yang pertama, satu arah dipilih bila hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan satu sama lain lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, dua arah merupakan hipotesis alternatif yang menyatakan perbedaan tanpa melihat tinggi rendahnya perbedaan sebagai contoh hipotesis penelitian. Kesalahan pengambilan keputusan pengujian, menolak atau mendukung. Keadaan sebenarnya HO benar, HO salah. Kesalahan tipe, keputusan benar. Keputusan benar, kesalahan tipe. Kesalahan dalam pengambilan keputusan, kesalahan tipe A. Kesalahan ini terjadi karena menolak HO padahal sesungguhnya HO benar. Kesalahan tipe 2, kesalahan ini terjadi karena tidak menolak HO padahal sesungguhnya HO salah. Menentukan tingkat kemaknaan itu sering disebut nilai A, merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis HO. Nilai A merupakan nilai batas maksimal kesalahan menolak HO. Bila HO ditolak berarti ada perbedaan atau ada hubungan. Penentuan nilai A bergantung pada tujuan dan kondisi penelitian. Nilai A yang sering digunakan adalah 10%, 5% atau 1%. Untuk bidang kesehatan masyarakat biasanya digunakan nilai A sebesar 5%. Nah, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, tetapkan dulu rumus hipotesis dengan tepat, baik hipotesis 0, HO, dan hipotesis alternatif HA. Apakah termasuk uji satu arah atau uji dua arah? Yang kedua, tetapkan taraf nyata A yang diinginkan sehingga dapat diperoleh nilai kritis dalam tabel dengan demikian.
dapat digambarkan daerah penolakan atau penerimaan HO. Yang ketiga, tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis 0. Rumus statistik uji sangat tergantung pada parameter populasi yang diuji. Yang keempat, hitung nilai statistik uji berdasarkan data dan informasi yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi. Yang kelima, simpul tolak HO bila nilai statistik uji jatuh atau terletak pada daerah penolakan HO. Jenis uji hipotesis, menguji bebas min satu sampel. Dan yang kedua, uji beda dua rata-rata untuk sampel kecil, N lebih kecil 30. Uji beda dua rata-rata untuk sampel besar, N lebih besar 30. Uji beda proporsi. Ini adalah penjelasan dari materi tentang pendugaan parameter dan hipotesis. Sekian dan terima kasih.